Penghobi koi di Indonesia itu unik banget loh teman-teman. Kenapa? Karena koinya mereka itu nggak cuman disimpan atau nggak cuman dipelihara di dalam rumah aja. Banyak banget penghobis yang mulai membangun kolamnya sendiri di luar rumah. Bahkan sampai punya lahan sendiri, niat banget untuk bikin kolam yang proper untuk koleksi ikan-ikan koinya. Nah, salah satunya ini nih yang lagi aku datengin. Siapa dia? Tunggu di Koispedia, biar yang awam jadi paham. Ayo! Di sini yang awam jadi paham. Semua bisa main koi. Di sini Koispedia. Semua bisa main koi. Nah, ini kita udah ada di satu kolam yang udah jadi nih, punyanya Om Pengki namanya. Yuk kita coba lihat ya. Nah, waktu itu aku sempat juga kesini dan sempat wawancara sama beliau juga. Perlu diketahui bahwa kolam-kolam yang ada di sini itu benar-benar kolam koleksinya dia. Karena beliau adalah penghobis, jadi bukan untuk jualan, apalagi membudidayakan ikan koi, bukan. Ini emang benar-benar koleksinya dia, dan saking banyaknya akhirnya dibuatlah kolam-kolam khusus dalam satu greenhouse lah, bisa kita bilang ya. Nah, ini yang sudah jadi nih. Tapi di seberang sana, ini beliau lagi bikin lagi yang lebih gede daripada ini. Penasaran? Yuk kita lihat yuk. Mereka tuh kalau nggak salah lagi mulai masukin untuk media kolamnya. Yuk kita intip. Sebelah aku nih udah ada Om Pengki yang penghobis tapi dia punya kolam standar dealer ya Om? Ya mungkin. Ya mungkin. Nih, beliau nih kalau dibilang kayak gitu pasti langsung mengelak dia nih. Om, cerita-cerita dong, kolam ini dibangun dari tahun berapa? Mungkin masuk tahun kedua ya. Ini tahun kedua? Mungkin hampir 2 tahun yang lalu lah ya kita udah mulai bangun gitu kan. Oke. Berarti 2022 tuh ya? Betul. 2022. Nah, ceritain dong Om, awal mulanya memutuskan untuk bikin kolam di greenhouse tersendiri dan ikan-ikan nggak lagi diasukarin di tempat dealer atau diasukarin di rumah, itu kenapa Om? Ya pertimbangannya sih kebetulan lahan kan punya sendiri ya kan. Awalnya sebetulnya mau dibangun workshop. Oke. Karena pikir terlalu space-nya tanggung, dimanfaatkanlah untuk kolam. Oke. Jadi pemanfaatan lahan awalnya. Betul, selain pertimbangan daripada biaya azukari, ya kan, dari beberapa dealer gitu kan. Ya kalau kita kan buat penghobis yang dalam ini kan ya cukup banyak ikan di luar gitu, jadi mau nggak mau untuk menekan kos, ya kan, lebih untuk menikmati lagi, jadi mau pulang. Oke. Otomatis kita harus menyiapkan fasilitasnya juga. Iya. Nah, waktu bikin kolam ini tuh sempet ngobrol-ngobrol sama
siapa aja Om untuk akhirnya memutuskan untuk bikin kolam dengan beberapa Ya, kolam-kolam inilah? banyak beberapa teman-teman gitu kan, baik penghobis maupun dealer Iya. gitu kan. Bagaimana sih kita buat kolam yang standar untuk koi? Iya. Di mana untuk perkembangannya, grow-nya, ya kan, termasuk filterisasinya, termasuk supportnya apa aja, baik itu pompa, termasuk aerasi dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi banyak teman-teman seperti dari Solaris, dari teman-teman Kospedia, gitu kan, ataupun beberapa dealer yang lain, gitu. Ya, jadi banyak kasih input gitu. Ya, makanya akhirnya secara kualitas ini sangat-sangat mumpuni sekali ya untuk apa ya, keeping ikan sesuai dengan standar. Om, total ada berapa kolam? Kalau yang di sini ada 14, kalau di rumah 2, Oke. terus ada saya juga di puncak ada 2 kolam juga gitu. Oke, berarti 18 total. Ya. Wow, 18. Kebayang nggak isi ikannya ada berapa banyak tuh guys. Nah, 18 kolam ini jangan sedih. Akan melakukan ekspansi ya Om ya. Bikin baru lagi nih kolam. Ya ada sih, saya buat satu greenhouse lagi di sebelah gitu. Itu fungsinya sama seperti di sini atau ada beda fungsi? Sebetulnya kurang lebih sih sama ya, cuman saya pikir ini space masih ada space gitu kan. Ah ya udah, namanya kita hobi ya. Ya udah sekalian aja lah. Ya tapi ya pelan-pelan gitu kan, Ya. karena kan kita lebih banyak, saya selaku ini lebih enjoy menikmati. Ya, ya. Menikmati ikan, hasil keepingan kita, azukari kita, gitu kan, prosesnya, gitu, Iya. seperti itu. Oke, nah kalau yang kolam satunya lagi itu sekarang prosesnya sudah dalam tahap apa Om? Sudah sampai mana? Kurang lebih sih sebetulnya udah hampir finish, udah finishing sudah ya. Lagi proses masuk media, Oke. setting media, gitu kan. Listrik pun kemarin baru kita tambah, gitu kan, baru nyambung, gitu kan. Ya mungkin ada perapihan lah sebentar lagi juga udah ini gitu kan, cuman ya pelan-pelan kan, nggak bisa sekaligus. Iya, betul. Biar berasa ya Om ya. Karena kan kita mau menggunakan support dalam artian medianya yang bagus, Iya. yang baik buat ikan, Iya. gitu kan. Termasuk dari pompa-pompanya Iya. kita mau yang ini, gitu kan. Ya, yang baik buat ikan lah gitu kan. Oke. Buat perkembangannya gitu kan. Siap. Om, kita boleh ngintip nggak Om ke kolam Boleh, yang sebelah boleh, sana? silahkan. Boleh ya? Iya. Sama Om Peggy juga. Ya buat, ya kita kan sini belajar ya. Iya, betul. Kita sharing, ya kan, mungkin beberapa yang memang positif kita bisa ambil. Iya. Oke. itu. Teman-teman Koispedia, kita akan lihat nih proses apa ya, pengisian media ya Om ya sekarang ya? Iya, betul. Sedang pengisian media di kolam Om Pengki yang nomor 2. Yuk, ikutin terus. Ayo, mati. Guys, jadi ini adalah fasilitas baru punyanya Om Pengki Sanjaya. Om, kok berani ya? Saya sih sebenarnya nggak takut, cuman nggak seimbang aja, jadi agak ngeri-ngeri sedep. Ember. Om, ini total ada berapa kolam di sini? Di sini ada 10. 10 kolam. 10 kolam dengan kapasitas berapa per kolamnya? Bah, ini saya belum hitung ya kapasitas berapa ya. Kira-kira? Karena ini kan trapesium ya, kita jadi memanjang, makin ke sini makin manjang gitu kan. Oke. Karena tanggung gitu kan, ya udah satu nyerong gitu kan, posisinya nyerong gitu. Lucu juga Jadi ya, makin karena gede, bentuk makin tanahnya panjang kali ya? gitu kan. Cuman space, karena kan tanggung kita nyesain space di Iya. belakang gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini dari kolam yang sebelumnya ke kolam yang ini ada penyempurnaan nggak Om? Misalkan di filternya atau di mana gitu? Ya pasti sini lebih cenderung kolamnya besar ya, Oke. besar dan lebih panjang gitu kan, mungkin lebih banyak kayak ikan-ikan lebih besar gitu kan. Nah,
penyempurnaannya yang pasti dari sisi media pun, ya kan, kita coba ada beberapa media yang saya tambahkan gitu ya. Maksudnya ada beberapa upgrade lah secara media gitu. Itu saya tambahkan itu Neo Media. Neo Media, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini kan lagi proses pasang nih, ya kan, untuk filter-filternya. Jadi ada yang apa nih? Kalau ini apa nih jenisnya nih Om? Oh, ini jenisnya Momogi. Momogi. Jadi saya kayak pakai Momogi ya guys. brush, jet matte, mungkin itu Momogi. Baru di belakang saya pakai Neo Media. Neo Media. Emang Momogi asli namanya Momogi ya? Iya. Ih, lucu banget ya. Om Mengki, tadi kan udah sempat disebutin nih ada penyempurnaan lah dari kolam yang sebelumnya kan, terutama di bagian medianya. Jadi ada tambahan Neo Media. Oke, nah itu sih sebetulnya secara fungsi bisa lebih apa sih Om dibandingkan kolam yang sebelumnya kalau ditambahin itu? Yang pasti sih sebagai rumah bakteri ya, Iya. secara biologisnya lebih maksimal lah. I see. Nah, Seperti rencananya? Saya siapkan juga suatu saat untuk upgrade secara mekanis itu RDF juga. Jadi kita memang sudah desain gitu kan untuk penempatan RDF. Jadi bila mana ada rezeki bisa nambah lagi gitu, upgrade lagi gitu untuk mekanisnya. Emang yang paling benar begitu sih guys. Jadi kalau bangun kolam itu memang harus dipikirkan jangka panjangnya, karena balik lagi hobi koi itu jarang di situ aja yo. Rata-rata nambah lagi. Nah, makanya kolamnya memang harus dipersiapkan untuk menampung ya Om ya. Betul, secara infrastruktur jangan sampai sebentar kita bongkar, upgrade bongkar gitu kan. Jadi betul. memang kita sudah siapkan secara infrastrukturnya, baik itu chamber-chambernya seperti apa gitu kan, termasuk teknologi ataupun support yang mau kita pakai seperti apa gitu kan, pompa-pompanya. Oke. Ya kita tahu nggak bisa sekaligus, minimal kita buat upgrade itu infrastrukturnya sudah mendukung tanpa kita bongkar itu. Iya, betul. Benar banget, ini salah satu tips yang dikasih oleh Om Pengki buat teman-teman yang mungkin mau bikin kolam. Nah, itu memang harus diperhatikan secara infrastrukturnya. Rencananya ini mau diisi dengan ikan yang berbeda atau beda-beda varietas? Ya kurang lebih sih saya sih lebih mungkin awal ya mungkin kita akan pisahkan secara tosai, nisai, jumbo ini kan, tangsai kan, terus per varietas juga gitu ya. Maksudnya lebih mungkin bisa jadi secara breedernya juga gitu kan. Ya, tapi so far sih semuanya sih untuk kita nikmatin gitu kan. Balik lagi ya, untuk dinikmati ujung-ujungnya Om ya. Cuman itu kan mapping tergantung lah, maksudnya lebih nyaman di mana gitu. Betul. Bisa berbeda-beda gitu. Nah, dan itu bisa gonta-ganti juga ya Om ya, tergantung mood kan. Karena di satu sisi kan saya bukan dealer gitu ya, mungkin harus dari breeder ini kolam ini, ini gitu kan. Kita kan lebih kepada mungkin kolam mungkin yang ini gabung aja nggak masalah kan gitu kan. Yang penting ikan itu nyaman menurut kita, karantinanya oke gitu kan, sebelum dicampur gitu. Oke, wow, luar biasa Om. Terakhir Om, sebelum nanti kita ngobrol sama yang punya media-media ini ya. Nah, terakhir, rencananya rampung kapan nih Om? Harusnya sebelum akhir, ini sebetulnya sudah dibilang 95%. Kenapa? Kita tinggal setting media gitu kan. Ya kan sebetulnya sudah bisa di running gitu kan, karena udah kolam pun kita sudah tes airnya kita sudah tes, kebocorannya gitu, apa atau tidak gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kalau budget mendukung juga gitu ya. Ya kan, bertahap gitu sebelum akhir tahun kita udah bisa ini. Amin, semoga lancar ya Om ya. Pokoknya sebelum akhir tahun sudah bisa menikmati di kolam yang baru ini. Ada namanya nggak Om? Ini kolam apa tuh, sebelah kolam apa gitu? Sementara kita belum ada pemikiran seperti itu. Yang penting ya dibawa happy aja lah, dibawa enjoy. Oke deh. Nah teman-teman, after ini aku mau ngajakin teman-teman untuk ketemu sama
orang yang pasang untuk si media-medianya ini. Penasaran? Tetap di Koispedia biar kamu yang awam jadi paham.